Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik Bapak Ibu, saudara kami kasih dan kami banggakan. Salam untuk kita semua. Salam. Hari ini kita sedang berbicara tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Fenomena ini adalah merupakan peristiwa kehidupan kerajaan Allah. Artinya kehidupan keimanan Kristen terkait di dalam perumpamaan ini. Dan fenomena ini bisa menjadi lagi di dalam kehidupan orang percaya. Yang mana bila dia bijak, mengalami kebijakan dari apa yang dia lakukan itu. Dan bila dia bodoh, dia mengalami kerugian dari kebodohan yang dia alami. Itulah sebabnya Yesus sudah memberikan kepada kita perumpamaan ini untuk kita terapkan dalam hidup kita. Hari ini kita bicara soal kesalahan 5 gadis bodoh. Kita perlu belajar dari kesalahan. Syukur mereka menjadi umpama kesalahan. Dan waspada supaya kita jangan menjadi pelaku kesalahan. Mereka hanya umpama, kita yang aslinya. 5 gadis bodoh itu tidak ada. Yang mengadakannya saya atau saudara, kalau mau. Itulah sebabnya dalam Matius 25 ayat yang kedua dikatakan, sama-sama baca dengan suara terdengar. 5 diantaranya bodoh dan 5-nya katakan, saya orang bijak. Come on! Yes. Apa saja kesalahan yang dilakukan gadis-gadis bodoh itu, bagaimana penerapannya di dunia tempat kita hidup hari ini atau saat ini. Dunia mempunyai siasat atau trik untuk menggiring kita untuk menunda-nunda dengan membuat keputusan penting, postpone to do the very important decision. Ya, dia membuat kita tunda. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang menggoda kita untuk menunda ketaatan kepada panggilan Tuhan. Ya, ada yang bilang, saya tuli aja supaya Tuhan panggil saya nggak dengar. Gak bisa, rohmu nggak bisa ditulikan, saudara ingat ya. Kesibukan dunia ini membuat hati manusia tumpul dengan enggan merespon suara Roh Kudus. Saudara pengen nggak sih? Mungkin Anda melihat di kota Kupang ini kebisingannya belum 24 jam. Tapi kalau saudara ke Jakarta, ke Singapura, kemarin saya beberapa jam di Singapura. Saudara kayak sih, saudara itu 24 jam, itu very busy. Ya, semua orang muka keram, muka asam karena kejar rupiah, dolar, saudara kayak sih. Ya, kita di sini mereka itu sekali geser, tik saja itu sudah triliun kalau dia main di saham, saudara kayak sih. Ya, geser sedikit aja, minus profit atau loss, saudara ngasih ya, itu napas mereka bisa putus tergantung dengan naik turunnya. Saudara lihat grafik itu di bursa, saudara ngasih ya, perdagangan, keuangan dan sebagainya. Mereka sangat sibuk, saudara ngasih. Nah, kesibukan itu yang membuat banyak orang. Nah, kalau kita di Kupang ini berkata sibuk, saudara ngasih, kita akan rugi besar karena kategori kita di Kupang saya belum sibuk sama sekali. Kesibukan kita baru ya mungkin di bawah 50% lah. Tapi kalau di dunia-dunia yang sudah maju sekarang, saudara, mereka tuh 24 jam perdagangan. Di Hong Kong, di mana-mana tuh belanja 24 jam. Di Eropa di mana? Saudara tanya Kak Niko, Ibu Mea saya yang sudah ke Eropa. Saya belum sampai ke Eropa. Tapi saya sudah beberapa, saya lihat di Korea misalnya. Itu 24 jam. Pasar saudara boleh datang jam 2 malam, landing di airport, saudara kasih, saudara belanja. Habis itu naik lagi, saudara nggak perlu jauh-jauh. Beli apa saja ada di sana. Saudara lihat ini kesibukan membuat manusia terjebak di dalam mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan. Musuh jiwa kita yaitu iblis memusuhi jiwa kita. Maka dunia ini untuk menunda keputusan kita dalam mengikuti Yesus sepenuhnya, asal-asalan sepertinya Kristen, sepertinya John Vanggidai tapi bukan John Vanggidai. Sepertinya Kristen tapi dia tuh bukan Kristen. Sepertinya bijaksana tapi dia bodoh. Ini waspada umat Tuhan ya. Karena trik dunia, siasat dunia membuat kita seolah-olah sorga, padahal kita belum dan tidak akan pernah ke sorga. Godaan dunia ini mengaburkan urgensi
atau tuntutan pertobatan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Seringkali kita, saya ini belum saatnya saya bertobat karena saya masih begini, tunggu dendam saya kalau terpenuhi baru saya tobat, saudara. Atau saya belum dapat ini, saya belum bisa bikin ini, saya belum bisa bertobat. Nanti saya kalau sudah tenang baru saya bertobat. Pertobatan tidak akan terjadi karena penundaan-penundaan. Itulah trik dunia. Dia mengaburkan hal yang penting menjadi tidak penting. Ya. Kemudian dunia sering meninabobokan manusia agar manusia tidak segera melangkah dalam rencana Allah yang kekal. Ya, mereka terlena dengan saudara. Satu bupati ketemu saya kemarin di Jakarta, Pak John, kita ketemu VBL sebentar. Sambil ke sana saudara ngasih, saya ke Borobudur sudah kata, aku baru berapa menit aja sudah. Memang saya dalam hati betul ya. Ini dunia membuat kita. Kita pesan minum, saudara dengan minum, saya bilang tahu aja sama itu apa ini, saya lihat 500.000. Wah, saya hanya mau makan tahu isi 500.000, saudara kasih. Baru pulang lagi, saudara tinggal satu biji, saya menyesal, saya mau ambil, saudara. Tapi maaf yang bos-bos, saudara kasih. Dan itu lagu-lagu saudara menyanyikan, itu main musiknya. Saya bilang ini kalau di gereja nih hadirat Allah dansa, itu mainan musiknya tuh. Hanya 2 orang, 1 keyboard, 1 saxophone yang nyanyi tuh. Saya bilang Tuhan cepat saya keluar, kalau saya terbawa nih saudara. Nah Anda bayangkan kalau siang malam Anda berbisnis seperti itu wow, saya nggak bisa bayangkan seperti apa. Nah saudara sih ada contoh seorang yang harusnya dia itu sudah mesti latihan berenang. Tetapi karena dia menurut, nanti aja. Tiba-tiba dia diajak papanya, karena papanya perusahaan ikan, tangkap ikan maksudnya dengan perahu yang besar. Sekali mereka tangkap ikan itu, kalau dia putar jaring atau dia tangkap jaring itu, bisa 2 ton ikan itu dapat. Jadi satu kali dalam perjalanan saudara kekasih, tanpa disadari, papanya mengambil atau memutar jaringannya untuk angkat ikan 2 ton. Nah karena dia ada di sudut, karena putarannya keras, ternyata putaran itu kena orang ini, anak ini, dia jatuh saudara kekasih. Nah papanya kan tidak tahu, papanya di depan buritan sana lagi putar, dia jatuh saudara kekasih. Dia sudah jatuh dalam air, dia karena terjepit dengan jaring itu sehingga dia sangat, kalau dia tidak lepas dia akan kejepit dan mati. Jadi mau tidak mau dia mesti lepas. Nah kalau lepas resikonya mesti berenang. Dan dia tidak tahu berenang. Dan dia pilih mau mati terjepit atau menurut saudara mau mati atau lepas? Kalau saudara apa? Saya juga lepas, tapi resikonya tidak tahu berenang masalahnya. Begitu dia lepas, tapi puji Tuhan ada perahu yang lain lihat dia lepas, mereka pakai radio panggil, hei bapak, pekerjaanmu ada 1 jatuh. Dia barusan, langsung saudara ngasih dia lari, dia putar tali, dia buang. Ada gambarnya? Nah. Bilang kiri kanan, anugerah menyelamatkan kita. Papanya baru sadar saudara, ada. Nah saudara kekasih, penting untuk kita berkomunitas, saling mengingatkan saudara. Amin. Ada yang tenggelam, ada yang menolong saudara. Ingat, uang, harta, knowledge semua itu tidak bisa menolong kamu. Uang saya, harta saya, semua saya itu untuk saya menolong orang lain. Sedangkan orang lain punya untuk tolong saya. Saudara mesti paham itu. Katakan, apa yang saya punya itu untuk orang lain. Yang orang lain punya itu untuk saya. Nah kalau supaya orang lain bisa tolong kamu tolong orang lain. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Nah, jadi kalau mau berenang, lebih berenang. Dengan kata lain, kalau belajar bahasa Inggris, belajarlah bahasa Inggris. Supaya kalau saatnya kamu dipromosi ke luar negeri, ya kamu dipromosi. Fani bilang, beta ini pernah pergi luar negeri, beta pernah luar negeri. Kalau lu tahu bahasa Inggris, karena lu mau pergi. Walaupun kamu anak. Jadi saudaranya ngasih, bilang kiri kanan, lebih baik belajar apa yang perlu belajar. Nah, sebab ada masanya kita terjepit. Ada masanya kita terjepit. Kalau perlu hafal ayat, saudara, amin. Kalau perlu berdoa, amin. Kalau memberi, haleluya. Jangan sampai sudah terjepit, baru kita lepas. Dan syukur kalau ada yang menolong kita. Saudara yang ngasih ya. Kita tidak pernah tahu perjalanan hidup ini. Nah saudara yang ngasih, seharusnya tidak berbahaya kalau anak itu tahu berenang, bukan?
Kebutuhan kita bukan menunda, tetapi untuk mempersiapkan diri untuk kedatangan sang mempelai pria. Yang mengerti katakan amin. Matius 25:13 disitu dikatakan, bersiaplah dan selalu berjaga-jaga, karena kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Berarti tahun masih bisa, oke? Neraka dihuni oleh orang-orang yang berniat baik. Neraka penghuninya apa saudara? Berniat baik. Bayangkan sebuah lilin mahal yang indah diletakkan di atas meja di depan saudara. Lalu orang berkata, suatu hari nanti lilin ini akan menerangi ruangan saat gelap. Namun lilin itu tak pernah dinyalakan hingga habis dimakan waktu dan debu. Itu artinya saudara, niat baik yang tidak diwujudkan seperti lilin yang tidak pernah menyala, yang tidak pernah memberi terang. Pagi hari ini saya ingin berdoa, niat baikmu terjadi dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Umat Tuhan, niat baik tanpa pertobatan dan iman kepada Kristus tetap membawa kepada kebinasaan. Tanpa ketaatan kepada firman Tuhan, niat baik tidak cukup untuk menyelamatkan jiwa. Bukan hanya niat, tapi iman yang hidup dan disertai dengan perbuatanlah yang menyelamatkan. Demikian Yakobus 2:17 ingatkan kepada kita. Neraka bukan hanya dihuni oleh orang jahat, tapi juga oleh mereka yang mengabaikan keselamatan dari Tuhan. Orang yang bermaksud baik tapi menolak kebenaran, tetap menempuh jalan yang lebar menuju kebinasaan. Seperti Matius 7:13. Mereka mungkin telah mendengar Kristus dan bermaksud untuk memperbaiki hidup mereka bersama Tuhan, tapi semuanya sudah terlambat. Itulah sebabnya dimanapun saya berada, saya selalu menyampaikan kebenaran dimanapun. Kemarin saya sampai-sampainya saya mentara gunting rambut saudara kekasih. Yang gunting saya dan teman yang lagi gunting, orang sapa nggak saya omong besar-besar di situ saudara kekasih. Terima Yesus, semua terima Yesus saudara kekasih sambil gunting rambut. Amin. Kemarin dalam perjalanan Dili, satu anak Tuhan saya dengan Yanto dukung ibu itu. Dia tiba-tiba berkhotbah di dalam bus saudara kekasih. Ya. Nah, jadi saudara lihat, kita punya kesempatan untuk mengingatkan orang. Mungkin perasaan kita malu, memang itu memalukan menurut perasaan, tapi menurut Tuhan, Tuhan bangga, amin. Karena kita ikut memenuhi keinginan Tuhan, jangan satu pun binasa. Akan ada banyak orang yang bermaksud menyerahkan hidup mereka kepada Kristus, tapi mereka akan terlambat melakukan hal itu. Mungkin karena mereka tidak tahu, atau sudah tahu, tapi mereka sengaja tidak tahu, atau kita yang tidak memberitahukan. Nah, tugas kita ingatkan kepada mereka. Kesalahan yang pertama dari 5 gadis yang bodoh ini, yaitu mereka juga membuat kesalahan besar dengan berpikir ada kesempatan lain ketika saatnya tiba. Ada kesempatan lain ketika saatnya tiba. Yang pertama, mereka meremehkan waktu dan kesempatan. Mereka berpikir bahwa masih ada waktu. Sikap ini menggambarkan orang yang menunda pertobatan atau ketaatan dengan asumsi masih bisa melakukannya nanti. Saudara kasih tahu saya, nanti itu tanggal berapa? Nanti saya akan dipromosi, nanti tanggal berapa? Yang bujang-bujang, ada orang bilang kepada kamu yang bujang. Pria bilang kepada wanita, nanti ya aku nikahin kamu, nanti. Saudara, oke saya siap. Nanti itu kapan? Jangan percaya dengan nanti, saudara kekasih, karena nanti tidak akan pernah terjadi. Banyak orang tahu kebenaran, tapi menunda-nunda dengan pikiran, nanti saja. Belum waktunya bertobat, belum waktunya belajar berenang, belum waktunya belajar bahasa Inggris, belum waktunya berdoa, belum waktunya memberi, belum waktunya berbuat baik, belum waktunya mengampuni, dan sebagainya. Belum waktunya nanti. Yang kedua, mereka berpikir bisa pinjam minyak orang lain. Mereka meminta minyak kepada gadis bijak seolah-olah iman, ketaatan, dan kesiapan bisa ditransfer dari orang lain. Tolong bagi beta iman do, dengan tolong bagi beta doa do, tolong bagi beta kemurahan, tolong bagi beta kesucian do, biar rame-rame selamat. Apa artinya ini?
keselamatan dan kesiapan rohani adalah tanggung jawab pribadi. Yang mengerti katakan amin. Kita tidak bisa hidup dari iman orang lain, orang tua, pasangan, atau gembala kita. Amin. Amin. Jangan bangga dengan gembalamu yang punya iman. Kamu juga harus dibanggakan oleh gembala karena kamu punya iman yang luar biasa. Ya. Tadi pagi sambil mandi saya bilang, mau tidak mau teman, satu kali kita harus bertanggung jawab ya. Karena Messi bilang, Pak, beta bayangkan Pak, beta pikul bantal itu. Tadi malam saya angkat bantal itu, saya dalam hati, bantal apa kok berat sampai 10 kilo nih. Itu Messi bawa di atas pesawat. Ternyata itu bantal tuh pakaian, saudara. Jangan kasih siapa-siapa ya. Karena kalau naik pesawat bawa bantal tidak akan ada ditahan. Botol air ada air itu ditahan. Ke luar negeri apalagi. Tapi kalau bawa bantal mereka bilang, ini orang bukannya mana lu ganggu-ganggu. Tapi kita tidak tahu. Dari luar negeri bawa 10 kilo itu hemat berapa ratus dolar. Saudara. Saya angkat berat sekali. Lalu Messi bilang, Pak bayangkan Pak, saya pikul itu, saya bawa ini, saya bawa itu. Saya bilang, Mas, satu kali iman kita juga masing-masing harus berurusan ya. Ya, betul tuh saudara, amin. Jadi yang biasa bergerak sendiri, Papa. Kalau kau bisa, kalau kau main Papa tuh. Papa ada rapat tuh, Papa pulang doang. Wih bayangkan saya. Orang ada bikin keputusan, Papa pulang. Bikin apa? Tolong angkat itu. Kok lu angkat sendiri? Papa sah. Saudara kan. Kita mesti belajar. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, mereka tidak mengerti pentingnya kesiapan sekarang. Jangan sekarang. Mereka tidak no. Zaman now dia tahu, tapi preparing now no. Saudara kasih. Gadis bodoh tidak membawa minyak cadangan. Mereka berpikir mereka bisa bersiap nanti saat mempelai datang. Banyak orang berpikir mereka bisa siap ketika sudah waktunya. Padahal masa penantian adalah masa persiapan. Amin saudara. Itu lagu tadi kita pembukaan luar biasa. Kini saatnya berapa? Masa kini masanya anak-anak, nanti kita nyanyi ya. Haleluya. Amen. Yang keempat, mereka terlena oleh penundaan. It's the fly for things to do. Hal yang sangat enak, favorites is postponing. Ya. Kesukaan saya adalah penundaan. Wow, di-enjoy. Karena mempelai tidak segera datang, mereka semua tertidur. Tapi yang bodoh tidak mempersiapkan apapun sebelumnya. Nah, tidur itu normal. Seumur hidup saya, tadi malam baru saya tidur pulas. Seumur hidup saya. Saya bilang, terima kasih. Saya tidur jam 10 pagi, 10 malam saya bangun pas jam 6. Biasanya jam 3 saya udah bangun. Biasanya jam 3 pasti bangun doa. 4:30 bangun. Tapi kali ini saya baru rasa betul ya. Saya dalam hati betul kalau tidur tadi malam kalau Tuhan datang pasti selamat. Nah saudara yang kasih, tertidur itu normal. Nah pagi ini saya mau berdoa. Bagi Anda yang suka tidur saya perintahkan tidurlah dengan tenang. Amen. Ada orang kasih tahu kepada saya ini gak bisa tidur bolak-balik. Sudah ganti ini, ganti minum ini, vitamin ini, tak bisa tidur. Saudara, Anda bisa beli tempat tidur mahal, tapi Anda tidak bisa beli tidur. Haleluya. Tidur hanya datang dari Tuhan. Makanya ada lagu tidur kita. Sebelum aku tidur, aku membaringkan diri dengan tenang. Lagu itu saya dan Indonesia nyanyi, kita tidur. Nah, tidur yang kedua adalah terlena dalam kesenangan. Kedagingan, foya-foya hidup. Ya, saudara yang berpikir bahwa foya-foya itu hanya di negara besar. Di kampung pun orang bisa foya-foya. Karena foya-foya ada gaya kampung, ada gaya internasional. Saudara, foya-foya itu menyesuaikan diri dengan situasi. Ya, apabila mereka terlena, dunia ini bisa membuat kita terlena lalu lupa bahwa Tuhan bisa datang tiba-tiba. Dengar saudara, kalau kita tidak datang kepada Tuhan, Tuhan datang kepada kita. Coba katakan, kalau saya tidak datang kepada Tuhan, Tuhan datang kepada saya. 2, 3, come on. Kalau saya tidak datang kepada Tuhan, Tuhan datang kepada saya. Oke? Tuhan datang kepada kita, tahu-tahu meninggal pluk. Kematian sekonyong-konyong terjadi. Nggak ada persiapan. Tapi kalau kita udah siap, membom meletus sekalipun nggak ada masalah. Oke? Makanya 1 Tesalonika 5 ayat 2 bilang bersiap, berjagalah, berdoalah. Yang kelima, kesalahan mereka adalah mereka salah mengerti kasih karunia.
Mereka pikir kasih karunia artinya pertobatan, pengampunan dosa tanpa syarat. Oke, betul. Tapi Anda harus meresponi kebaikan itu seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Mereka mungkin berpikir Tuhan pasti akan mengerti. Tuhan ngerti saya begini dan begitu. Akan tetap membuka pintu. Tuhan akan ngerti, Tuhan buka pintu. Tapi ketika mereka datang, apa yang terjadi? Pintu sudah tertutup. Tuhan itu kan baik. Tuhan dulu waktu saya SMA, saya foya-foya, Tuhan masih tolong saya. Sekarang saya sudah wisuda 25 tahun, saya sudah nikmati hidup, pasti Tuhan tolong saya. Oke, silakan. Dulu, tapi sekarang kita tidak akan pernah tahu. Oke? Itulah sebabnya saudara, jangan sampai peristiwa ini terjadi. Mereka membuat kesalahan yang sama, mempelai laki-laki datang pada saat yang tadi sangka-sangka. Gadis yang bodoh ini membuat asumsi tentang waktu kedatangannya kembali menurut pikiran mereka. Bapak Ibu, memasuki bulan Agustus 2025 dan seterusnya, dari admin dan pengelolaan VLC akan mempertegas hak dan kewajiban jemaat. Jemaat komitmen agar tetap tekun mempersiapkan diri sebagai 5 gadis bijak. Amin. Kita semua harus terangkat bersama Tuhan. Amin. Harus menjadi orang yang bijak, wanita bijak, gambaran gereja orang percaya bijak. Itulah kemauan kita. Apa artinya saudara yang kasih? Apa yang terjadi kalau seorang sopir dia membawa sampai di perjalanan semuanya terbalik dan dia saja yang selamat? Dia akan masuk ke dalam penghukuman yang sangat berat. Saudara pengasih, sebagai gembala jemaat, kita seperti driver mengarahkan jemaat. Itulah sebabnya saya mengarahkan Anda kepada right direction, kepada arah yang benar. Amin. Kadang-kadang arah yang benar itu dia harus melewati gelombang-gelombang yang kadang-kadang menuntut perasaan kita. Tapi tak apalah, yang penting kita sampai tujuan yang benar. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, kita mempertegas kembali. Supaya jangan sampai anggap enteng. Maka saya bertanya, lu 20 tahun dalam jemaat, lu kasih berpeluang sana. Sangan deh Bapak, kau cicil ini. Saya dalam hati, ini dia full time tapi dia pernah kasih berpeluang. Saya dalam hati. Nah pas kemarin sidang majelis daerah diangkatnya, saya bilang Ibu Melsi, tolong Ibu tampilkan untuk kita pertegas. Kalau tidak, kita terlena. Sudahlah, kan gereja gitu. Saudara enggak sih, saya pernah masuk di satu rumah gereja yang lain. Tiba-tiba ada yang datang, saya tanya mereka mana? Dan tagih perpuluhan. Sambil agak masam, ada tagih perpuluhan, dan kasih beberapa bulan. Ini gereja tagih perpuluhan dulu. Saya dalam hati tuh, kalau VLC begitu bagus tuh. Kenapa? Kalau dia bilang, habis kotong sini pelayanan banyak. Kalau gereja tidak memberikan pelayan tidak, makanya majelis putuskan untuk siapa yang tidak kasih perpuluhan ditagih. Kenapa? Kalau lu mati nanti orang datang sampai kasih lu. Kalau lu sehat orang datang sampai kasih lu dan sebagainya. Nah jadi di sini kita jangan sampai terlena. Amin saudara. Jangan gereja itu penuh pengampunan. Ada masanya saudara yang kasih. Kita pertegas supaya ramai-ramai kita makan kuah yang berisi. Haleluya. Nikmati perkawinan atau kesukaan, kebahagiaan bersama Tuhan. Kesalahan yang kedua. Kesalahan lain yang mereka buat adalah berpikir bahwa mereka bisa datang kemudian dan memberkati pintu terbuka. Wah, gampang kok bisa. Yang pertama, mereka salah mengerti karakter Tuhan. Mereka pikir Tuhan itu baik, Tuhan itu mengampuni, Tuhan itu memaafkan. Oke, betul. Mereka mungkin berpikir Tuhan selalu penuh pengertian. Bahkan ketika seorang tidak serius bersiap pun nanti Tuhan persiapkan kasih dia. Oke, silakan. Mereka berharap belas kasihan Tuhan tetap berlaku meski tanpa kesiapan. Padahal kasih karunia bukan berarti pengabaian terhadap tanggung jawab. Kasih karunia mendidik kita untuk disiplin. Yang mengerti katakan amin. Kasih karunia tidak memanjakan kita. Kadang-kadang saudara kasih kita sebagai orang tua sayang anak. Apalagi kita sebagai opa-opa nih. Saya punya cucu Jipi itu dia tahu saya ini tidak akan marah dia aja. Saya kadang panggil tuh dia lewat. Jipi dia lewat. Saya SMS Melsi tolong panggil dia. Jipi sini. Tadi lu lewat Pop Togor bilang apa dia datang. Takut dia sudah datang saya bersin. Pop dengan apa? Minta maaf tadi Jipi. Pop omong Pip Jipi lewat aja diam-diam. Oh siapa yang suruh? Tadi Nana ada panggil di dalam. Kadang-kadang saudara yang kasih
Kita nih anggap kan dia pikir ini pasti. Karena saya bilang, Ipi, lu yang lanjutkan semua, lu nanti begini, saya bawa dia pergi peternakan, saya bikin rumah saya, lu yang Ipi. Ya. Jadi dia tahu saya sayang dia, jadi kalau dia omong kan dia lewat, saudara kan ya. Saudara, mungkin doamu selalu dijawab oleh Tuhan, tapi saatnya pintu bilang tertutup, Anda tidak bisa masuk lagi. Di dunia kita bisa kongko-kongko, saudara kan, tapi dengan Tuhan gak bisa. Kebiasaan hidup dalam penundaan membuat mereka merasa Tuhan pun akan memberi kelonggaran lagi. Wow. Tetapi Tuhan berkata, waspadalah karena tidak ada yang tahu hari dan saatnya, tanggal dan hari. Oke, sekarang kita lihat. Coba renungkan ini. Yang pertama, satu hari bagi Tuhan sama dengan, jawab saya, sama dengan? Kalau 9 tahun bagi manusia, 2025 sampai 2034 sama dengan berapa tahun? 9 tahun. Berapa detik bagi Tuhan 9 tahun itu? Jadi 9 tahun bagi manusia sama dengan 7.776,6 detik bagi Tuhan. Atau next, jadi 7.076 detik sama dengan 12 menit, 96 second. Apa itu? 12 menit, 13 menit kita bulatkan. Apakah kita bisa atur Tuhan? Karena waktu Tuhan gak mungkin. Saudara bisa jam tangan saudara geser. Tapi Tuhan memang jam tangan Tuhan saya geser. Nah bisa. Jadi 12 menit. Sekian sekon. Saudara mau bikin apa? 9 tahun dari sekarang saudara mau bikin apa? Oke. Pak John berani ya? Saya berani. Kenapa? Karena hari dan tanggal. Hari Senin sampai Minggu kita tidak pernah tahu. Tanggal 1 sampai 30 saya tidak pernah tahu. Tapi waktu. Karena Tuhan yang kasih toh. 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia, tinggal kita tanya AI saja. Dan itu AI yang kasih saya. Dia hitung untuk saya. Saya bilang kepada Resi, saya sharing, saya diantar saya ke airport, saya bilang, Resi, kalau 12 menit lu mau bikin apa hidup? Saya nggak perlu lagi repot bekerja sama rumah sakit lain. Saya bikin klinik, bantu orang, kasih gratis banyak orang, kasih saya 12 menit. Tak perlu nyong-nyong siapa mau bikin apa, repot, 12 menit saya kerja. Oh ya. Karena otak dokter kan jalan, 12 menit mau bikin apa? Jadi saudara lihat, 12 menit saudara mau bikin apa? Next. Prioritaskan untuk apa? Lakukan hal yang membawa kita bersama Tuhan dalam kekekalan. Apa yang saya bisa? Kalau tanda tangan saudara masih bisa perlu negosiasi. Kalau mulut saudara bisa ngomong, otoritas saudara bisa ngomong haleluya. Untuk membawa kedamaian dan solusi. Haleluya. Next, kita lihat apa lagi? Beritakan Injil di mana kita bertugas sehari-hari agar banyak jiwa menerima keselamatan. Injili, kita di mana aja kita pergi, kita beritakan Injil. Supaya mereka sadar, mereka terus kita lihat apa lagi? Fokus kepada kehidupan pribadi bersama, yaitu memberi diri untuk dibentuk Tuhan menjadi serupa karena Dia berjanji akan selalu menyertai kita. Amin. Bersama kita setiap saat sampai zaman ini berakhir. Tuhan bentuk saya, ubahkan saya. Next, kita lihat apa yang kita lakukan dalam 12 menit ke depan. Bekerja untuk kebaikan dan kebahagiaan orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Katakan amin. 12 menit, 9 tahun ke depan. Tidak terlalu lama saudara kekasih, oke? Next, kita lihat apa lagi yang kita lakukan. Masuk dan ambil bagian aktif dalam komunitas tubuh Kristus. Sebagai gereja lokal, itulah sebabnya kenapa kita mau pendataan supaya sangat serius mendidik jemaat. Kalau 200 orang komitmen, 200 orang rame-rame menjadi bijaksana. Amin. Jangan sampai 200.000 orang hanya sedikit yang bijaksana. Kenapa? Karena ikut rame, senang-senang. Tidak. Next, kita bisa lihat. Apa lagi? Mereka merasa sama seperti gadis bijak. Kesalahan yang ketiga. Rasa seperti gadis. Nah sekarang kita ganti. Bagaimana kalau saudara rasa seperti orang kaya? Beta nih kaya. Langsung masuk nginap di hotel yang mahal. Makan yang mahal. Lalu giliran bayar. Bapak saya ini rasa saya kaya Bapak. Coba saudara bayangkan. Coba rasa saudara kaya. Atau rasa nih saudara ini wali kota Kupang. Nah coba. Dari kantor dinas semua. Tolong Pak Eben dari perikanan. Pak mau di bagian mana? Saya mau di bagian asisten 1. Oke, Pak Eben mulai dari besok Pak masuk di asisten. Siapa?
Ya saya wali kota. Kenapa? Ya saya rasa saya wali kota. Saudara datang di Bank NTT. Saya rasa saya ini direktur Bank NTT. Tolong cairkan dana untuk pekerjaan di depan itu. 40 juta. Dia bilang, kok Pak baru rasa nah? Itu yang Pak rasakan, tapi SK mana? Jadi saudara lihat, gadis bijak ini mereka tertipu dalam perasaan. Nah saudara, bilang di kiri kanan pelan-pelan saja. Jangan main perasaan, kasih tahu di kiri kanan pelan-pelan saja. Saya bilang apa saudara? Kalau main perasaan nanti sama-sama rugi saudara. Nah mereka berpikir. Jadi mereka mengira ikut bersama kelompok orang benar otomatis menjamin akses ke dalam kerajaan Allah. Masuk ke kandang kambing apa saudara? Mengambil. Masuk ke air laut? Berenang jadi ikan. Oke, katakan. Perasaan saya dikuasai kebenaran. 2, 3, come on. Perasaan saya dikuasai, dikontrol oleh kebenaran. Oke, mungkin perasaan ini jengkel, marah, dendam. Tapi kita bilang, no. Kita mau dengan kasih Tuhan. Amin. Yang keempat, mereka merasa pintu tidak akan tertutup bagi mereka. Pasti. Kita kan sama-sama. Kita kan satu komunitas. Aman, aman. Oke. Saat pintu tutup, mereka tetap datang dan masuk mengetuk. Yakin masih bisa masuk. Wow. Tetapi jawab Yesus bilang apa? Jawab bilang apa dari sana? Aku tidak mau. Anda bisa bayangkan, kita sama-sama baru bilang tidak mengenal. Anda bisa bayangkan? Kemarin, di depan, Pak John, ada orang datang marah saya. Siapa itu yang marah? Bapak. Itu Pak Ois Belukila. Oh iya, dia ketua majelis, dia anggota DPR. Pak berurusan saja sama dia. Orang masih bisa senang kalau ada jawaban kayak begitu. Betul kan? Tapi kalau ini tolong. Bukan. Kita sama satu konsel. Potong satu penatua satu yang lain itu suka senyum karena menangis. Saudara mau rayu di dalam pun. Inilah yang saya sebut masa itu. Kita tidak bisa lagi merubah hati Tuhan. Ini ngeri-ngeri, bukan ngeri-ngeri sedap saudara. Ngeri-ngeri mati pun saudara. Mereka merasa pintu tidak akan tertutup bagi. Jangan pernah merasa. Lebih baik kita pastikan bahwa saya ada di dalam. Amen. Sebab kadang-kadang. Itulah sebabnya mau tidur malam tuh pastikan semuanya sudah beres. Amin. Bukan saya tutup pintu jendela saudara. Tapi ini hati semua. Karena kita tidak pernah tahu. Ini 9 tahun. Saya coba cari hamba Tuhan di seluruh mereka semua. All the same. Bahkan misi GBI sedunia kemarin mereka bikin program. Saudara tahun berapa? 2025 sampai 2033 Pak. Saya tanya kenapa 34? Dia bilang 34 nanti aja. Kalau lewat kita bikin lagi katanya. Itu seluruh dunia. Ahli teologi, ahli sejarah, ahli Gerika, Yunani ngerti semua prinsip-prinsip Alkitab. Dan mereka bikin keputusan. Karena hari tanggal kita tidak tahu, tapi waktu kita bisa hitung. Nah, yang kelima, mereka menunda kesiapan, berharap ada waktu lagi. Jangan pernah. Mereka berpikir mereka masih bisa cari minyak setelah mempelai datang. Ketika gadis-gadis yang bodoh akhirnya tiba, mereka terkejut melihat bahwa tidak ada jalan masuk bagi mereka. Wow, mereka baru sadar, kok kenapa begitu? Saat ini beberapa gereja mengajarkan aman. Oh, saya tidak mau kasih tahu bilang aman. Waspada, coba katakan waspada. Yes. Jangan pernah berpikir bahwa masih akan ada kesempatan untuk masuk setelah Yesus datang gerejanya dalam pengangkatan. Kalau sudah diangkat, selamat tinggal, goodbye forever. Jangan pernah Anda masih ada pengangkatan ini. Ada yang bilang orang ini pengangkatannya sebelum antikris, sedang antikris, setelah antikris. Saya tidak mau seperti itu. Saya pokoknya begitu angkat terangkat. Amen. Ya, yang pakai kedua, ketiga lagi saudara. Jangan percaya itu. Persiapan dari sekarang. Yang mengerti katakan aku mau. Come on, haleluya. Tidak adanya jeda waktu antara kedatangan mempelai pria dan penutupan pintu. Tidak ada. Tidak ada bilang sudah datang jadi. Begitu datang plak tutup selesai nggak ada lagi. Jadi Yesus menyampaikan hal ini sebagai apa? Peringatan. Lukas 17 kita baca ayat 26. Sebagaimana terjadi pada zaman Nuh demikian pula halnya kalau pada
hari-hari anak manusia, yaitu sekarang ini. Manusia makan dan minum, kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Kemudian datanglah air bah dan memisahkan mereka semua. Ayat 28, demikian pula halnya pada zaman Lot. Manusia makan dan minum, berjual beli, menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot meninggalkan Sodom, turunlah hujan api. Hujan apa? Hujan api dan belerang dan dari langit dan memisahkan mereka semua. Saudara lihat? Bukan hujan air lagi, hujan api, hujan belerang. Jadi dalam contoh ini saudara yang kasih, pintu keselamatan ditutup ketika penghakiman itu jatuh. Kalau penghakiman sudah jatuh, sudah selesai, sudah tidak ada lagi bilang perkara itu ditinjau kembali, saudara yang enggak ada lagi, saudara yang kasih. Ya. Ini tragis. Mungkin mereka melihat sekilas apa yang terjadi dari dalam. Mereka dengar, terima kasih, haleluya. Mereka hanya dengar dari apa yang terjadi. Kemudian yang dengar itu adalah mami mantumu, yang dengar itu adalah iparmu, yang dengar itu adalah kakakmu, yang dengar itu adalah orang tuamu yang melahirkan engkau. Tapi mereka semua ada di luar karena engkau tidak pernah beritakan Injil kepada mereka. Lalu saudara mau lobby pintu dibuka, nggak bisa. Coba saudara coba. Membayangkan ini peristiwa sangat, saudara mungkin kamu hanya nangis di dalam. Karena mengingat mereka di luar. Karena kamu tidak sampai hati bukan? Tidak, bayangkan saudara menikmati persekutuan, kebahagiaan itu. Lalu di luar sana ada kakak adikmu yang kandung, iparmu, besanmu. Dan lain-lain sebagainya. Orang-orang yang pernah menolong engkau, pernah mengajar engkau ABC. Engkau tidak tahu lalu mereka didik sampai engkau jadi hebat. Mungkin dokter, profesor. Engkau kaya, engkau bisa ini dan itu. Lalu mereka di luar sana, ngapain kamu? Ini saatnya kita harus kasih tahu kepada mereka di luar. Amin saudara. Untuk mari kita sama-sama masuk ke dalam. Nah umat Tuhan, kita mungkin berkata, mengapa 5 gadis bijaksana tidak membagikan minyak mereka? Minyak melambangkan hal-hal yang tidak bisa dipinjamkan. Minyak dalam perumpamaan ini berbicara tentang kesiapan rohani secara pribadi. Hubungan pribadi dengan Tuhan, kepenuhan Roh Kudus, iman yang aktif, ketaatan dan kesetiaan. Hal-hal ini tidak bisa dipinjam atau dibagikan. Seperti misalnya, kamu tidak bisa hidup dari iman orang tuamu, pendetamu, atau teman seimanmu, atau pasanganmu. Kamu tidak bisa hidup. No. Keselamatan dan kesiapan untuk bertemu Tuhan adalah tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Amen. Waktunya sudah terlambat untuk berbagi. No time for share. Karena pintu sudah tertutup. Makanya sekarang ini kesempatan kita berbagi. Berbagi. Saya bilang kepada message. Walaupun 50.000 atau 20.000 message selalu simpan di amplop. Saudara, di mana-mana. Karena saya berdoa, Tuhan kasih uang di karung supaya saya taruh di oto. Kemana-mana kita bisa berbagi. Saudara. Kita mesti sedikit message selalu taruh di amplop. Simpan saya. Kenapa? Saya waktu-waktu datang orang mati ke sana, tapi juga di sini yang kasih semua. Kenapa? Karena saya tahu ini saatnya berbagi. Itu secara finansial atau materi, apa yang kita bisa dapat kita bagi. Tapi juga keselamatan harus kita bagikan. Amin. Ketika kita membagi sesuatu, kita pendekatan mereka, lalu kita injili mereka, bawa mereka bagi mereka yang kekal. Jadi membagi materi adalah membuka jalan supaya kita bisa membagi yang kekal. Bagaimana kamu kikir lalu injili orang? Dia pembebasan mau masuk surga. Karena semua orang kikir ke kamu masuk surga, saya gak mau. Makanya Paulus bilang orang kikir tidak masuk surga. Jadi kita membagi. Nah ini saudara mau bikin apa? Saya bayangkan saudara, itu orang kaya yang bodoh, dia punya harta. 25 Juni kemarin, Rais Kapoor, bukan situ lah, Rais Kapoor, Rais Kapoor, 25 Juni kemarin, lagi main golf, tiba-tiba tertelan sesuatu, ternyata lebah, masuk sentuh jantungnya mati dalam perjalanan. Triliun rupiah, artis terkenal atau penulis sutradara terkenal India yang hebat di Amerika, mati. Kekayaannya untuk apa? Itulah sebabnya saya mau kasih tahu, cukup makan, cukup pakai, yang sisa berkati dan Tuhan akan memberkati. Amin. Saya sudah lihat itu nyata dalam hidup saya. Saya urus banyak orang dan banyak orang urus hidup saya. Amin. Saudara lihat, waktunya berbagi itu sekarang. Katakan, sekarang waktunya berbagi. Kasih tahu di kiri kanan.
Now time to share. Amen. Ya, berbagi. Berbagi apa kita, Pak? Apalagi sudah diumumkan, sudah dikasih video. Ini kita lagi kerjakan bulldozer. Sementara mas, saya kasih tolong didoakan dan didukung jemaat komitmen. Lalu ada yang taruh jantung, tapi transfernya belum pernah, saudara kekasih. Taruh jantung, saya tidak perlu taruh jantung, rupiah yang ditaruh, saudara kekasih. Ini saatnya kita berbagi. Amin, saudara, amin. Di rumah saya bikin kebun yang banyak. Kalau nanti sudah ada hasil, akan bagi siapa yang mau, asal datang ambil sendiri. Jadi saudara lihat. Coba bilang, lihat tangan kalian. Ini saatnya kamu bagi orang lain. Bilang di tanganmu sendiri. Nah, supaya jangan kakek orang Kupang bilang, amin. Gadis bijak menolak membagikan minyak karena waktunya sudah kritis. Mungkin itu tidak cukup untuk kami dan kamu. Ya. Jika mereka membagi semua, pelita bisa padam dan akhirnya tidak ada yang masuk. Karena pelita padam kan? Yang ketiga, ini bukan tentang egois, tetapi apa? Ini bukan tentang egois, tapi apa? Tanggung jawab. Penolakan mereka bukan karena tidak peduli, tapi karena realita rohani. Dalam hal keselamatan dan kesiapan untuk Kristus, tidak bisa ada tumpangan rohani. No tumpangan, haleluya. Masing-masing harus punya minyak sendiri. Ya. Gadis bijaksana mewakili orang yang hidup dalam kesiapan. Sedangkan yang bodoh menunda persiapan dan berharap belas kasihan di saat terakhir. Tidak ada injury time, saudara. Main bola boleh. Tinju boleh injury time. Pas dia mau jatuh, oke. Tapi Anda tidak bisa, saya tidak bisa ada injury. Hubungan dengan Tuhan tidak bisa sesuai dengan keinginan kita. Tuhan menuntut kita untuk datang sesuai dengan keinginannya melalui kematian Kristus yang menggantikan kita. Amen. Ada seorang William Beckley bilang begini. Seorang tidak dapat meminjam hubungan dengan Tuhan. Kita tidak bisa pinjam. We can't borrow the relationship others to us. Nggak bisa. Saudara bilang, oh ini kan mami saya tukang berdoa, papi saya tukang berdoa, papi saya kan hamba Tuhan. No, nggak bisa. Setiap orang harus memilikinya untuk diri sendiri. Seseorang tidak dapat meminjam karakter. Ia harus mengenakannya sendiri. Sekarang waktunya untuk memastikan saya siap. Amin. Kenapa ada sekolah Alkitab? Itu mempersiapkan mereka, saudara. Makanya saudara kasih. Kemarin tanya, ada yang bilang, anak saya sudah SMP. SMP kita akan buka nanti. Tapi sekolah Alkitab kelas 6 ke kelas 3. Kelas 6 ke kelas 3. Seperti Holland, GP, orang sudah bisa. Kelas 6 SD sampai kelas 3. Itu sekolah Alkitab, saudara. Kita lagi posting supaya gereja Bethel bisa ikut juga untuk sekolah Alkitab ini. Siapkan mereka, saudara kasih. Ya? Karena dia bertanya. Nah anak-anak kita mesti latih kepada mereka. Saya bilang, JP lu siap-siap. Nanti kalau Tuhan datang lu terangkat. Iya po, beta jumawa. Lu jangan melawan. Iya. Oke, jadi saudara yang kasih, kita yang harus. Kadang-kadang, aduh coba kalau beta bisa mengampuni kasih dia. Besok maaf, dia pun keras. Kok hanya bilang, saya maaf, susah sekali. Ada orang yang susah sekali, ada yang obrolan maaf saudara yang kasih. Nah saudara, itulah sebabnya masing-masing leader dibentuk. Sudah lihat 2 Korintus 6 ayat 2 bilang begini. Pada waktu aku berkenan, baca, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku berkata kepadamu, sekarang waktunya perkenanan Allah. Sekaranglah hari penyelamat. Jangan tunda, amin. Jangan tunda, amin. Amin. Oke, mari kita datang kepada Tuhan.